Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 56. Di awal video ini, di sepersekian detik sebelum pedang Bezba Bizir mengenai Sere, tiba-tiba saja Undead Rose muncul menahannya. Hingga Bichir yang terkejut pun berpikir, Undead dan orang-orang mati secara ilmiah dikonsumsi oleh rasa kecemburuan atas kekurangan mereka. Mereka selalu ingin menggigit dan menggerongrong kepemilikan makhluk hidup. Selama tuan mereka memiliki jiwa yang kuat, maka mereka bisa dikendalikan. Tapi begitu tuan mereka hilang kendali, maka legiun mayat itu akan menjadi gila. Dia berbeda. Pertama, si Corpse Queen, dan sekarang dia. Kenapa mereka tiba-tiba enggan bertaruh? Saat Bichir berpikir keras seperti itu, keterkejutannya pun semakin bertambah ketika tiba-tiba saja terdengar suara Profesor Side dari arah belakangnya. Yang itu membuat Bichir bertanya-tanya, apakah para penjaga sudah datang ke sana? Lalu, di saat perhatian Bichir tertuju pada hal itu, Undead Rose langsung memanfaatkannya untuk berusaha kabur dari sana menggunakan spell magic teleportasi. Hingga Bichir yang menyadarinya pun segera berbalik untuk menyerangnya. Akan tetapi, serangannya kembali ditahan oleh Undead Rose yang menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Hingga Bichir pun tak bisa berbuat banyak ketika Sere dan juga Undead Rose menghilang dari sana. Sial. Sesaat kemudian, Profesor Zed pun dan para penjaga tiba di sana. Akan tetapi, mereka tak menemukan siapapun di sana dan hanya menemukan sebuah topeng merusak di bekas pertarungannya. Maju sini, Nikon. Tunjukkan dirimu. Loh, tidak ada siapa-siapa di sini. Dasar babi. Gara-gara tubuh gemerutmu itu, kita jadi terlambat. Cih, kita kehilangan mereka. Ternyata, saat sebelum Profesor Zed dan para penjaga tiba di sana, Bichir berhasil kabur lebih dahulu berkat artefak Mask of Humanity, Quick Rescue, yang bisa merubah tubuhnya menjadi anjing kecil. Keesokan harinya, di ruangan klub Koran Rukeon, wakil ketua klubnya, Ana, dengan begitu bersemangat menuturkan, setelah musim ujian, akademi akan masuki perayaan terbesarnya. Musim festival akan segera tiba. Tahun ini, tema festival Rukeon kita adalah Jejeng, bar bertemakan rumah hantu. Mendengar hal itu, bersamaan dengan Neng Dolores yang merasa akan seru jika ia berdandan sebagai seorang hantu, Sinclair yang juga tertarik pun berkata, tempat itu cocok untuk bercengkrama, apalagi musim Halloween sudah tiba, dan kita juga telah terbebas dari semua ujian terkutuk itu. Bianca yang mengingat sesuatu pun bertanya, tapi bukankah akademi ini punya tradisi itu setiap festival ya? Tunturan juga mengingatnya menambahi, oh yang itu kan ya? Piggy yang mengetahui sejarah akademinya pun membalas, iya. Bahkan para profesor sekalipun juga tak bisa mengelak tradisi itu. Sancho yang begitu menghargai tradisi menimpali, ya lagi pula tradisi itu penting kan? Melihat respon positif mereka, Ana yang begitu bersemangat pun melanjutkan, baiklah kalau begitu, mari kita voting untuk menentukan tema hantu apa yang akan kita gunakan. Namun saat mereka semua sibuk asik membahas hal itu, Bichir sendiri nampak hanya terdiam diri, bahkan tak ikut nimbrung sama sekali. Karena pada saat itu, otaknya tengah berpikir keras berpikir, Corpse Queen, Sere, kehilangan jejak Corp yang masih kehilangan setengah kekuatannya itu adalah kesalahan besar. Saat aku melawan Andromalius, aku dibantu oleh Basker Wild Knight. Saat melawan Dantalion, aku dibantu oleh Saintes Dolores. Tapi, kalau Corpse berhasil memulihkan kekuatannya, maka aku tak yakin bisa memburunya. Meskipun sudah menjadi High Ground Gladiator sekalipun, pada akhirnya, untuk memburu para demon ini, aku harus menguasai Seven Berserker Felspeng yang belum lengkap ini, dan naik ke rank Swordmaster. Teknik penyergapan ke-10 dinamakan Twin Hidden Sworded, yang memanfaatkan Fang ke-6 dan ke-7. Teknik ini sangat mematikan, yang butuhkan untuk menggunanya untuk benar-benar memahami hubungan khusus antara Fang ke-7 dan juga Fang ke-6. Kalau berdasarkan buku Swordmanship mengenai Fang ke-6 dan ke-7, untuk melampaui tembok Fang ke-6, kau harus menanggalkan semua emosi manusia, seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kepuasan. Sedangkan untuk meraih Fang ke-7,
Kau harus merebut kembali semua emosi tersebut. Aku masih tak mengerti bagaimana cara membangkitkan emosi yang sudah dilenyapkan total begitu. Teknik ini sangat berbeda dari pelatihan hunting dog yang didesain untuk mencetak predator standar. Bagaimana cara Hugo mencapai level Swordmaster begitu ya? Saat Beecher berpikir keras akan hal itu, perhatiannya sempat teralihkan ketika melihat reaksi Neng Dolores yang mendapatkan pilihan kostum Menegon untuk festivalnya. Namun, meski Anna mencoba untuk mengganti pilihan kostumnya karena ia merasa bersalah jika Neng Dolores harus memakai kostum penjahat yang telah menyerang panti asuhan keluarganya. Neng Dolores sendiri enggan untuk mengganti kostumnya karena ia sendiri nampaknya sebenarnya menyukai sosok Menegon itu. Kemudian, karena Neng Dolores telah memilih pilihan kostumnya, Anna pun berlanjut mendekat pada Beecher sembari berkata, "Oke, kalau begitu, Beecher, sekarang giliranmu. Cepat pilih sebuah kotak, kaulah pemeran utamanya." Dengan begitu, Beecher pun segera masukkan tangannya ke dalam kotak pilihan kostumnya sembari berpikir, mereka ini bisa bersenang-senang hanya dengan cara sederhana ini. Mereka memanglah masih anak-anak ya. Namun, ekspresi wajah Beecher seketika berubah ketika melihat pilihan kostum yang ia dapatkan. Yang itu saja membuat Bianca, Anna, dan Sinclair penasaran. "Kostum apa yang kamu dapatkan? Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Apa yang kau dapatkan? Kasih tahu aku dong, mana lihat-lihat." Pada saat itu, ada satu hal yang dilupakan Beecher dari kehidupan lamanya, yaitu soal tradisi festival akademi ini. Yang mana di hari festival, semua murid akademi harus melakukannya. Hari demi hari pun berlalu, hingga tibalah saatnya hari festival dimulai. Malam itu, halaman akademi dipenuhi tenda-tenda sederhana yang dihiasi lampu-lampu kelap-kelip kreasi para muridnya. Namun, di antara semua tenda-tenda tersebut, hanya ada satu tenda yang nampak begitu ramai dikunjungi. Dan tenda tersebut adalah milik klub koran Rukeon yang menyajikan bar bertemakan rumah hantu. Tentu saja, ramainya di sana bukanlah tanpa alasan, di mana orang-orang mengunjungi barnya karena mereka semua tertarik dengan kostum crossdresser para murid yang melayani barnya. Mulai dari Tudor yang bercrossdresser sebagai demon romantis, gitarku potik basku betot. "Hai nona cantik, maukah kau kubetot ke bar Rukeon untuk menikmati minuman dan membaca puisi bersama-sama?" Sancho sebagai hantu seniman bela diri yang penyemangat. "Wah, datanglah ke bar Rukeon. Kami akan menyajikan semua daging badak. Sekuat semangat juang seorang prajurit." Sinclair sebagai seorang vampir yang elegan. "Kau orang yang tepat untuk meramaikan suasana bar kita. Tolong datang ya. Kami menantikan kehadiranmu." Sampai Piggy yang bercrossdresser sebagai peri yang begitu imut, sampai mampu mengecoh para murid di sana. "Permisi, ini ambillah sebuah selebaran." Untungnya, saat para murid di sana tergoda untuk menanyakan namanya, Sinclair yang bercrossdresser menjadi undead langsung menghentikannya. Hai semuanya, menggoda anggota klub itu memang dilarang loh." Meskipun begitu, perhatian mereka semua segera teralihkan ketika melihat Profesor Bansi yang bercrossdresser menggunakan pakaian kifau lengkap mendatangi barnya. Sang ketua klub koran, Dolores, "Pakaian apa yang kau kenakan itu? Ini memang festival. Tapi kau tahu konsekuensi karena memakai kostum seorang penjahat kan? Kenapa kau malah memutuskan untuk memakai kostum itu?" Neng Dolores yang sempat berusaha untuk mengenalinya dengan kostum kipau itu berkata, Profesor Bansi kan ya? Itu, aku menyukai kostum ini." Mendengar jawabannya, Profesor Bansi yang tak bisa menentangnya pun melangkah masuk sembari menuturkan, "Iya, selama kau memahami konsekuensinya, sebagai profesormu, aku tak berhak menghakimi dan menentukan pakaianmu. Jadi lakukanlah sesukamu." Melihat kemunculannya, bersama dengan Sancho yang juga penasaran, Tudor yang merasa aneh pun mendekati Piggy berkata, "Hah? Ada Profesor Bansi juga tuh?" Piggy pun membalas, "Ya, saat masuk festival begini, para profesor biasanya mengunjungi banyak stand dan bar kelas untuk mendorong tingkat penjualan." Di saat mereka membicarakan dirinya, Profesor Bansi yang tengah menunggu pesanannya di bar pun berpikir, "Seandainya tidak ada tradisi ini, aku mana mau kemari. Selain harganya yang kemahalan, yang menyajikannya juga chef amatir yang tak memiliki sertifikasi apa-apa.
tidak higienis. Bahan-bahan murahan dipadukan dengan micin. Saat Profesor Bansi berpikir seperti itu, Neng Dolores pun datang membawakan pesanannya. Hingga pikiran meremehkannya pun seketika berubah ketika ia mencicipi makanannya. Aku sudah tahu rasa makanan ini. Makanan sampingan ini pasti juga tidak enak. Hah? Apa? Kok makanannya enak sekali? Rasa ayamnya sempurna, dipadukan dengan kelembutan ayamnya. Rasa umami yang meledak di mulutmu. Juga kentang spesial dari Clan Morgio yang meleleh sebagaikan mentega. Seketika itu juga, Profesor Bansi yang tak percaya dengan apa yang dirasakannya pun berteriak. Siapa yang memasak ini? Jangan bilang kalau kalian menyewa seorang chef profesional. Sembari menunjuk ke arah dapur barnya. Neng Dolores dengan tenangnya berkata, itu mustahil Profesor. Yang masaknya adalah salah satu anggota klub kami. Dan Profesor, Anda sangat kenal dengan orang itu. Dan ini pun diakhiri dengan, ternyata seseorang yang menjadi chef di bar klub koran adalah Bicir yang bercrossdresser menjadi seorang penyihir lengkap dengan topinya.